Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kelanjutan dari pembicaraan kita kemarin, kita sudah membahas bahwa Ramadan itu adalah bulan berkah. Apa saja berkahnya Ramadan itu? Di antaranya adalah sekedar memberikan buka puasa, pahalanya sama dengan orang yang berpuasa yang kita bantu buka puasanya. Lalu sedekah yang paling afdal adalah sedekah di bulan Ramadan. Kemudian ada lagi keutamaan umroh di bulan Ramadan. Orang yang tidak mengerti, pokoknya asal sudah berangkat tanpa punya planning, punya perencanaan yang matang. Bagaimana caranya kita bisa berangkat tapi mendapatkan keutamaan yang lebih. Nah, orang yang mengerti biasanya mengutamakan bulan Ramadan. Kenapa? Karena umroh di bulan Ramadan itu sama dengan haji pahalanya. Sampai Rasulullah itu mengatakan 3 kali, ya, sempurna, sempurna, sempurna. Itu artinya tidak main-main. Orang yang berangkat umroh di bulan Ramadan itu sangat tinggi keutamaannya dan berkahnya. Ya, daripada tidak berangkat, ya, tidak Ramadan juga tidak apa-apa. Ya. Tapi kalau memang kita punya uang, usahakan Ramadan. Mahal, memang mahal. Tapi kalau kita mengerti, ada saja cara untuk mencari apa caranya bisa lebih murah, karena itu bisnis. Ya. Bisnis itu menyangkut fasilitas, kedekatan. Kalau sudah urusannya uang, kira-kira apa saja keunggulan yang kita ikuti dalam traveling? Mungkin lebih dekat dengan Masjidil Haram, ya, hotelnya bagus, ya kurang lebih itu yang menjadi ukuran orang-orang itu berumroh. Tapi itu keliru. Kenapa? Kita kesana itu mencari tempat tidur atau mencari apa? Kalau kita ke sana, niatkan untuk beribadah. Ya, tidak berarti ini enak orang yang punya travel. Sama-sama beribadah. Kalau mereka itu memang beribadah lewat travelnya, permudah orang itu, jangan sampai dipersulit. Saya begitu. Saya marah sama travel. Memang orang yang berangkat itu harus punya niat bersih. Saya kesana itu ingin untuk beribadah, bukan mencari makanannya enak apa, tidak, hotelnya bagus apa tidak ada ya. Yang ada di pikiran kita, yang penting saya bisa beribadah dengan nyaman. Kalau
tempat kita agak jauh sedikit, rata-rata antara 500 sampai 700 meter, ya, itu kan belum sampai 1 kilo. Itu umumnya yang terjadi sekarang. Biasanya kalau jauh itu disediakan kendaraan, sama dengan haji. Haji itu ada yang namanya mahbas jin, itu jauh, tapi disiapkan bis 24 jam. Saya lebih suka begitu daripada dekat. Jalannya paling rendah itu ya 700 meter, ya lumayan, 1 kilo. Kalau naik bis 1 menit saya sampai. Ya. Tapi semuanya itu tergantung niatnya. Tidak sampai bersulo di sana. Bis Allah sudah memberikan saya tempat sini, sudah saya terima. Ya. Yang penting bisa berangkat, terutama kalau kita bisa berangkat di bulan Ramadan, karena di bulan Ramadan ini umroh seseorang itu dinilai pahalanya sama dengan haji. Hadisnya sahih, ditakhrij oleh Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud, ya. Kemudian kemarin kita juga sudah membahas bahwa puasa ini bisa melebur dosa. Siapa orang yang tidak berdosa? Kan tidak ada. Nah, tapi dengan hadirnya Ramadan, kita berpuasa, dosa kita setahun itu dilebur oleh Allah. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Bahkan sholat tarawih yang kita kerjakan itu, ya, itu pun berfungsi juga untuk melebur dosa. Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Apalagi berkahnya Ramadan itu, di setiap malam Ramadan seseorang itu yang sudah meninggal itu dibebaskan dari siksa api neraka. Innallaha mutaqa'a fi kulli yaumin wa lailah. Bahkan riwayatnya siang dan malam. Sesungguhnya Allah Ta'ala memberikan pembebasan dari siksa neraka pada setiap malam dan siang. Likulli 'abdin minhum da'watun mustajabah. Setiap hamba yang muslim ini yang menunaikan ibadah Ramadan itu, dia punya hak. Apa haknya? Doanya itu diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, siang maupun malam. Nah, kalau tidak ngerti, akhirnya poso para cerita makanan toh, ya. Nah, itu syukur. Malah di tempat saya di Bali saat itu, maka dipakai rasa-rasa, ya. Poso rasa-rasa. Nah, sini alhamdulillah tidak ada. Pas Satria tidak ada. Paling ada 1, 2, 3 sampai selanjutnya. Nah, jadi siang dan malam, ya, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kita diberikan peluang doa kita itu diijabah. Karena itu peluang itu jangan sampai disia-siakan. Ya. Amalan kita dilipat gandakan. Ini berkahnya Ramadan. Kullu amal ibni Adam yudha'afu hasanatu asyru amsalha. Seluruh Bani Adam, anaknya, ya, amalannya itu dilipat gandakan. Amal
sab'imi'ati dhifin, sampai 700 lipat. Allah berfirman, Allah azza wa jalla, illa shaum, kecuali pahala puasa. Nah, berarti kalau gitu puasa lebih sedikit dari 700. Enggak, ya. Fa innahu li, maka sesungguhnya pahala puasa itu adalah untukku, kata Allah. Wa ana azzibi, dan aku yang akan memberikan pahala kepadanya. Maknanya apa? Melampaui 700 kali lipat. Ya. Kadang-kadang kita tidak terpikirkan itu. Karena itu orang yang paham, dia akan memanfaatkan untuk beramal di bulan Ramadan sebanyak-banyaknya. Supaya apa? Supaya banyak punya bekal kebaikan. Ya terserah Allah, Allah mau memberikan berapa saja. Tapi yang jelas, karena seakan-akan itu kebutuhannya Allah puasa kita itu, maka Allah akan memperlakukan lebih spesial dibandingkan balasan yang 700 kali lipat itu. Begitu juga ya amal-amal yang lainnya. Ketika Rasulullah SAW itu ditanya oleh Abu Umamah al-Bakhili radhiyallahu anhu, ya, tentang pahala puasa itu, Rasulullah SAW menjawab, "Alaika bis-shaumi fa innahu la mithlana." Hendaklah kalian itu berpuasa, karena puasa itu pahalanya tidak ada tandingnya. Ya, melampaui amalan-amalan yang lain. Nah, kalau kita tahu begini kan semangat untuk menatap Ramadan itu. Kalau orang tidak punya ilmunya Ramadan, waktu gak mana-mana. Ya, nah, itu pertama karena berangkatnya bukan iman. Wis akhirnya untuk pagi sampai sore jelang buka puasa baru bangun. Karena puasa atau Ramadan tidak diilmui. Kalau diilmui, maka dia akan mengejar fadilah berkah-berkah yang ada di dalam bulan Ramadan itu. Karena itulah, ya, puasa ini harus diilmui. Puasa itu istimewa jika dikerjakan dengan baik dan benar. Baik itu adalah niatannya yang lurus, benar, menyangkut masalah caranya mereka berpuasa, ya, bagaimana mengawali puasa itu, bagaimana cara berbukanya, bagaimana cara sahurnya, bagaimana, semuanya diatur dan semuanya mengandung pahala. Ya, karena itu banyak orang yang tidak memiliki ilmu puasa. Kata Rasulullah SAW, "Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'atash." Berapa banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan pahala puasa kecuali hanya lapar dan dahaga. Kenapa? Karena dia tidak mengilmui. Berpuasa itu terpaksa, tidak ada dorongan. Karena itu kenapa Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu," berangkat dari iman. Kalau orang yang beriman mengerjakan puasa itu akan memiliki efek positif dalam segala hal.
Bahkan kalau tidak diilmui Ramadan itu, ya sholat tarawih cuma sholat saja gugur selesai, atau awal-awalnya rame, ya hari-hari kedua ketiga sudah mulai satu persatu habis, shopnya semakin ke depan. Shopnya semakin ke depan itu maknanya ya semakin urat jamaahnya, ya. Karena itu Rasulullah mengatakan wa kam min qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa sahar. Berapa banyak orang yang mendirikan sholat qiyam Ramadan, sholat tarawih itu bisa dia kerjakan habis sholat isya, bisa dia mengerjakan di tengah malam, melainkan mereka itu hanya mendapatkan as-sahar. Apa as-sahar itu? Dia hanya melekang, tidak tidur karena dia melaksanakan. Tapi hanya dapat itu, tidak mendapat pahalanya sholat qiyam Ramadan. Nah, di antara bahwa puasa itu diilmui, misalnya Rasulullah SAW berfirman, "Bakiru bil iftar," ya, segerakan berbuka puasa, itu sunnah. Wa akhiru as-suhur, dan akhirkan sahur, itu sunnah. Ya. Enak banget itu. Ketika kita lapar disuruh segera makan. Tidak sholat dulu, sok ya. Batalkan dulu minum apa air atau minum teh atau minum apa yang manis, ada kurma, makan kurma, ya. Nah, yang berat-berat nanti, baru kemudian kita sholat. Setelah sholat kita lanjutkan. Nah, ada yang sebaliknya sudah mulai itu langsung nganter yang besar-besar, ya, baru nasi sudah 2 piring, belum lagi kolaknya 1 piring, ya, terus ada es campurnya 1 mangkok. Pas sholat sudah tidak bisa ruku itu, ya, mana balik, ya, naik pas bayar terawih tinggal ngantuknya kok lemes gitu ya. Jadi tidak bisa menikmati. Ya, karena itu Rasulullah mengajarkan kepada kita segerakan buka puasa ya. Mau dengan air, mau dengan kopi, mau dengan apa, terserah sesuai dengan selera dan kebiasaan kita. Nah, sahur itu harus dipepetkan. Masya Allah, hikmahnya luar biasa. Dipepetkan. Malah kalau sampai ketika kita sahur mau adzan subuh, ya, makanan masih ada di tangan kita, air masih ada, disuruh melanjutkan oleh Rasulullah sampai tuntas. Betapa kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Kak gopo, itu sahabat ini, ya. Dan berlahan-lahan habiskan itu. Rasulullah menegaskan, la yazalu nasu bi khairin ma ajjalul fitr. Kata Rasulullah, manusia senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan waktu berbuka. Coba. Jadi orang yang menyegerakan berbuka itu, dia dalam posisi, ya, orang yang istiqomah dalam kebaikan.
Mana ditegaskan lagi oleh Rasulullah, la yazalu din zahiran ma'ajalun nasul fitr li'anna al-yahud wal nasara yuakhirun. Islam senantiasa mendapat kejayaan kata Rasulullah selama orang-orang yang berpuasa menyegerakan buka puasa. Ya. Karena orang Yahudi dan Nasrani itu mengakhirkan buka puasa. Yahudi itu ada puasanya, Nasraninya juga ada puasa. Berapa sih jeda antara sahur dengan adzan itu? Ya. Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu ia bercerita, aku sahur bersama Rasulullah SAW. Lalu setelah sahur beliau sholat subuh. Waktu itu sahabat Anas bertanya, berapa lama jarak antara selesai sahur dan melaksanakan sholat? Jadi Rasulullah itu habis sahur kemudian sholat subuh, itu kan berarti mepet. Nah, sahabat Anas bertanya, kira-kira berapa jaraknya itu? Ya. Lalu Zahid mengatakan, qala kaqadri ma yaqra'u rajul khamsina ayat. Ya, kata sahabat Anas, kira-kira waktu yang cukup untuk membaca 50 ayat. Ya. 50 ayat itu tidak panjang. Ya, nek imami kira-kira berapa menit? 50 ayat. Tidak sampai 100 kok. Ya. Ya. Panjangan ya kalau nek imami 50 ayat. Kalau enak bisa berlama-lama. Ya, kurang lebih 50 ayat setengah jalannya ya. Kemudian apa saja yang membatalkan puasa? Ini penting ini diperhatikan ya. Makan dan minum dengan sengaja pasti. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Tsumma atimus shiyama ilal lail. Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dan benang hitam. Ukurannya dulu dilihat. Benang putih, benang hitam kalau sudah jelas di pagi hari itu, nah, berarti kalau sudah jelas kita harus sudah berhenti karena itu sudah masuk larangan tidak boleh makan dan minum. Ya. Tapi Rasulullah SAW bersabda, "Man nasya wa huwa shaimun fa akala aw syariba falam yutimma shaumahu fa innahu at'amahu Allah wa saqahu." Barang siapa yang lupa padahal dia berpuasa lalu dia makan atau minum, maka hendaklah puasanya dilanjutkan karena sesungguhnya Allah memberinya makan dan minum. Pas kalau kita ini lupa, bukan lupa ya, lupa berarti tandanya bahwa Allah sudah memberikan makan dan minum kepada kita. Ya. Man afthara fi Ramadan nasiyan fala qada alaihi wala kafarah. Barang siapa yang makan berbuka puasa tapi dia posisinya lupa. Ya. Lupa kalau dia itu berpuasa kok malah makan. Ya. Fala qada alaihi, maka dia tidak
punya kewajiban untuk mengqadanya. Wala kafarah, dan tidak juga kena kafarah. Ya. Ada lagi hal ikhwan puasa ini yang harus kita perhatikan, ini membatalkan apa tidak. Ya. Rasulullah SAW bersabda, "Man dzara'ahu qi'un wa huwa sha'imun falaisa 'alaihi qada'un wa in istaqa'a wal yaqdi." Barang siapa yang terdesak oleh muntah, ya, terdesak oleh muntah secara biasa tanpa disengaja, dan memang muntah dengan sendirinya, maka ia tidak wajib mengqadha puasa. Akan tetapi barang siapa yang menyengaja muntah, hendaklah dia mengqadha puasanya. Menyengaja itu bisa dilogo-logo begini ya, akhirnya kemudian muntah, maka itu wajib menggantinya. Haid dan nifas, ini ada masalah di sini, tapi banyak yang tidak paham ya. Coba nanti renung bila perlu saya barakan ya. Bagi perempuan yang mendapatkan haid atau nifas saat berpuasa, maka puasanya batal. Biasa ya. Dan wajib baginya untuk menggantinya dengan puasa di bulan lain, di luar Ramadan. Perintah mengganti atau mengqadha puasa bagi perempuan haid disebut dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bagaimana itu hadisnya? An Mu'adah qalat, Mu'adah ini perempuan, Mu'ad laki-laki. Mu'adah qalat, Mu'adah berkata, sa'alat Aisyah faqultu ma balul haid naqdha as-sawm wa la taqdi as-salata faqalat bahruriyah walakinni as'alu qalat kana yusibuna dzalika fa nu'maru akhruriyah anti faqultu lastu faqadha as-sawm wa la tu'maru qadha as-salat. Dari Mu'adah berkata, saya bertanya kepada Aisyah, seraya berkata, kenapa gerangan wanita yang haid mengqadha puasa dan tidak mengqadha salat? Salat kan ada yang diqadha, yang diqadha itu adalah puasa. Maka Aisyah menjawab, apakah kamu dari golongan Hauriyah? Hauriyah itu adalah sekelompok golongan Khawarij ya. Khawarij itu yang banyak bertentangan dengan Islam. Aku menjawab, aku bukan dari kelompok Khawarij atau Haruriyah, akan tetapi aku hanya bertanya saja. Lalu Aisyah menjawab, kami dahulu juga mengalami haid, maka kami diperintahkan untuk mengqadha puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqadha sholat. Jadi dasarnya bahwa sholat itu tidak diqadha, puasa baru diqadha. Jima atau bersetubuh, ya, jima dan bersetubuh itu membatalkan puasa kecuali bila dilakukan di malam hari Ramadan. Wahidna lakum lailatul shiyam rafathu ila nisaikum. Wahidna lakum lailatul shiyam arrafathu ila nisaikum hunna libasun lakum wa antum libasun lahum. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fatab
taba 'alaikum wa 'afa 'ankum fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma aqimus siyama ila al-lail wa la tubashiruhunna wa antum 'akifuna fil masajid tilka hududullah fala taqrabuha kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nas la'allahum yattaqun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang ini artinya ya, dihalalkan bagimu pada malam puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkanmu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Maka minumlah hingga jelas bagimu benang perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakan puasamu sampai datang malam. Akan tetapi jangan campuri mereka ketika kamu dalam keadaan beriktikaf di masjid. Itulah batas-batas ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikian Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka itu bertakwa. Ya. Kemudian ada lagi yang membatalkan puasa itu mengeluarkan sperma dengan sengaja, ya. Baik laki-laki maupun perempuan, maka itu adalah membatalkan puasa. Nah, ini terkait dengan nifas tadi ya. Kalau orang nifas itu kan melahirkan sebelum Ramadan, maka dia cukup membayar fidyah 1 bulan tidak berpuasa, ya, karena dia nifas. Nah, kalau dia melahirkan anak pertengahan bulan Ramadan, ya, dia kewajiban membayar kafarat apa puasa? Ya, kalau dia hamil awal Ramadan itu kan hamil. Ya. Nah, kalau orang hamil itu boleh tidak berpuasa, diganti di bulan yang lain. Nah, kalau pertengahannya melahirkan, dia statusnya nifas, karena haid sama nifas itu beda. Kalau nifas, dia tidak punya dispensasi untuk puasa yang akan datang, tetapi dia harus membayar apa? Ya. Berarti di samping dia membayar pokok puasa, dia juga nanti harus membayar kafarah yang dia tinggalkan separuh dari Ramadan karena nifas itu. Ya, itu banyak orang yang tidak paham itu. Gila itu juga membatalkan puasa. Orang yang mengalami gangguan jiwa saat sedang berpuasa, maka puasanya batal. Dan orang tersebut harus mengganti atau mengqadha puasa ketika dia sudah sembuh. Sudah sembuh, maka dia mengganti puasa. Murtad, orang murtad batal puasanya. Wa may yakfur bil iman faqad
faqad habita 'amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang kufur setelah beriman maka sungguh batal semua amalnya, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi. Nah, sekarang qiyamul lail. Qiyamul lail itu punya banyak nama. Qiyamul lail itu adalah berdiri sholat pada waktu malam. Ada yang memberikan nama sholat tahajud, ada yang memberikan nama qiyamul ramadan, ada orang yang memberikan nama sholat malam, ada yang memberikan nama sholat tarawih. Ini yang benar, ini yang mana? Semuanya benar, ya. Satu amalan, tapi dia memiliki beberapa nama. Sholat tahajud, sholat tarawih itu karena kebetulan dikerjakan di tengah malam, ya, mengikuti istilah Al-Quran, maka diberikan nama sholat tahajud. Wa minal laili fatahajjad. Ya, tata caranya sama. Dikatakan sholat itu adalah sholat qiyamul lail, ya, sesuai dengan ayat hadis Nabi, ya. Karena Rasulullah SAW idza qama minal lail falyartatib sholatahu bi raka'ataini khafifataini. Barang siapa yang berdiri di waktu malam untuk sholat lain, maka awalilah dengan 2 rakaat yang ringan-ringan, yaitu namanya sholat malam juga. Walladzina yabituna rabbihim sujadan wa qiyama. Ya. Ini namanya sholat malam, dan orang-orang yang mengisi waktu malam, ya, mereka sholatnya di waktu malam dengan sujud dan berdiri. Dinamakan sholat tarawih. Dari mana kok orang mengatakan ini sholat tarawih? Dari sebuah hadis, karena Rasulullah SAW, kata Aisyah, adalah Rasulullah SAW yusalli arba'an raka'atin. Rasulullah itu sholat 4 rakaat di malam hari. Ya. Summa yatarawwah. Kemudian Rasulullah itu yatarawwah, istirahat. Ya. Tarawwah menjadi tarawih. Sehingga kalau ada sholat yang istirahat itu, maka itu dinamakan sholat tarawih. Kaifiyahnya sama, jumlahnya juga sama. Dinamakan qiyamul ramadan. Kenapa kok diberikan nama qiyamul ramadan? Ya, karena mengikuti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan man qama ramadhana barang siapa yang berdiri waktu Ramadan, jadi sholat pada waktu Ramadan, iman dan wahtisaban, dengan iman dan mengharapkan balasan dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ya. Jadi qiyamul Ramadan itu diambil dari hadis ini. Waktu pelaksanaan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nasyi'atal laili hiya
subuh bangun malam itu lebih kuat mengisi jiwa, dan bacaan pada waktu itu lebih berkesan, yaitu pada waktu malam itu. Jam berapa? Tidak dijelaskan jamnya, tetapi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayatnya yang lain, wa bil asharihum yastaghfirun, dan pada akhir malam mereka mohon ampun kepada Allah. Ya, sholat itu akhir malam berarti orang-orang terdahulu sesuai dengan anjuran Allah itu di akhir-akhir malam mereka melakukan sholat malam. Berdasarkan hadis Aisyah mengatakan karena Rasulullah SAW yusalli fima baina ayyam ar-rubu min salat al-isya wa hiya allati yad'u an-nas al-'atamata ila al-fajr. Adalah Rasulullah SAW sholat setelah rampung melaksanakan sholat isya. Wa hiya allati yad'u an-nas al-'atamata, dan orang mengatakan bahwa itu adalah waktu al-'atamah yang bagus, yang enak lah pada saat itu ya. Jadi banyak program selesai sholat isya ilal fajr sampai waktunya fajar. Jadi panjang sekali waktu untuk sholat malam itu. Nah, supaya kita tahu di antara cara-caranya sholat itu macam-macam, ya, supaya nanti tidak kaget. Kalau dahulu kita hanya dua rakaat saja, setelah itu ditutup dengan witir, itu kan yang biasa. Ya, mestinya harus kita ditingkatkan ilmunya, ya, karena Rasulullah mengajarkan dengan cara-cara yang lain. Apa maksudnya? Supaya kita tidak jenuh, ada variasi, ya. Misalnya sesuai dengan hadis ya, sholat 2 rakaat ditambah witir, bisa witirnya 1, bisa witirnya 3, bisa witirnya 5, bisa witirnya 7, bahkan bisa witirnya 9, ya. Itu model yang pertama. Kalau riwayat yang lain ada lagi 4 rakaat, 4 rakaat, setelah itu ditambah witir 3 rakaat. Jadi jumlahnya bisa 11 rakaat, bisa 13 rakaat, bahkan bisa 23 rakaat, dan ada juga yang sampai 36 rakaat. Ya. Jadi orang-orang apa sih alasannya mereka panjang-panjang? Ya. Sholatul laili mathna. Sholat lain itu adalah 2 rakaat, itu tidak ada batas berapa saja mereka mau. Karena itu orang-orang terdahulu mengerjakan bisa 23 rakaat, bisa 36 rakaat. Nah, yang ramai itu kan yang 23 rakaat itu, 36-nya tidak pernah diramaikan karena tidak ada yang kerjakan itu. Ya. Cuman
yang Rasulullah SAW kerjakan itu maksimal 13 rakaat. Ya, 13 rakaat itu 2 rakaat itu sholat muqaddimah, ya, sholat iftitah namanya. Idza qama minal lail falyaftatih sholatahu bi raka'ataini khafifatain. Bila engkau melakukan sholat malam, maka awali dengan 2 rakaat yang ringan. Ya, terus ditambah 11 jadi berapa? 13 jadinya. Itu maksimal. Ya, karena itu Aisyah mengatakan maka yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi illa 11 rakaat. Tidak pernah Rasulullah itu ya melaksanakan sholat malam, sholat tarawih baik di dalam bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan lebih dari 11 rakaat. Itu yang lebih mengerti rumah tangganya Rasulullah siapa? Ya istrinya. Karena itu istrinya bercerita Rasulullah itu tidak pernah lebih dari 11 rakaat. 2 rakaat awal itu tidak disebutkan. Yang disebutkan itu adalah mulai 2 rakaat sampai witirnya berjumlah 11 rakaat. Ya. Kalau sholat yang 20 rakaat itu, ini ada riwayat yang mengatakan wa qiyam syahr Ramadan 20 rakaat, yakni sholat tarawih wa hiya sunnatun muakkadah. Ini yang mengatakan Ibnu Qudamah. Dan qiyam bulan Ramadan itu 20 rakaat, yaitu sholat tarawih, hukumnya sunnah muakkadah, kata Ibnu Qudamah. Selain ulama mazhab Maliki menyatakan bahwa sholat tarawih berjumlah 36 rakaat sebagaimana dijelaskan oleh Imam An-Nawawi. Wa kana as-salafus shalih yaqumuna fihi fil masajid bi 20 rakaat thumma sallu ba'da dhalika 36 rakaat. Wa hadha ikhtarahu Malikun fil Mudawwalah wastahsan. Dari ulama salaf melaksanakan sholat tarawih itu pada bulan Ramadan di masjid-masjid dengan 20 rakaat. Lalu setelah itu mereka sholat dengan 30 rakaat. Ya. Nah, ini amalannya orang-orang salaf dahulu. Orang-orang salaf itu adalah ya sezaman setelah zaman Nabi. Itu adalah orang-orang salaf ya. Yang termasuk tabi'in itu orang-orang salaf. Tapi Rasulullah itu tetap melaksanakan tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Nah, kalau memang mau kita bisa kerjakan 23 atau 36. Ya apa kira-kira Pak Bos? Ya pernah ini terjadi di Tebu Ireng. Ya, di Tebu Ireng itu pernah terjadi Pak A.R. Fahrudin. Pak A.R. Fahrudin itu adalah ketuanya Muhammadiyah. Beliau silaturahim ke mana namanya Tebu Ireng pada waktu sholat waktu Ramadan. Nah, orang Tebu Ireng itu hormat-hormat sama tamu. Pak Yainya juga sangat hormat dengan tamu. Dipersilahkan beliau ini untuk menjadi imam sholat tarawih. Tapi sebelum beliau
ngimami, tanya sama jamaahnya. Ya di masjid pendopo itu loh. Ini sholatnya 11 rakaat apa 23? 23. Nggih. Jadi ngimami beliau itu 23. Ya sholatnya ya mahlan. Bacaannya juga yang tertib ya. Jadi tidak 7 menit selesai, bukan itu ya. Setelah dapat 8 rakaat balik lagi Pak tanya gimana 23 apa 11 rakaat 11 kalau begitu ya. Akhirnya dikerjakan kebuiran sholat tarawihnya 11 rakaat. Itu katanya Gus Dur itu menang telak katanya ya. Ya sebenarnya tidak menang-menangan. Masa berkorong-korong jadi pindah RT ya. Itu orang-orang terdahulu mengerjakan itu dengan hati. Orang-orang besar seperti itu, dia sholat misalnya itu mau 23 diladeni ya, tapi sholatnya kudu sing tertib, jangan agar takbir rukuk lari-lari itu ada 7 menit di mana berlintar kalau saya lulu sholatnya kayak gitu. Gimana bisa berkomunikasi dengan baik sama Allah? Padahal Rasulullah bersabda, "Idza kana ahadukum fis shalah fa innahu yunaji rabbahu." Jika salah seorang di antara kalian itu melaksanakan sholat, maka saat itu kalian sedang bercakap-cakap dengan Tuhan, sedang ngomong. Nah itu sudah dimanfaatkan, pokoknya rampung. Bahaya lagi. Jadi dapat capeknya tapi tidak dapat pahala dari sholat itu ya. Nah ini ada hadis yang menyatakan, saya berkata kepada Aisyah, berapa rakaat biasanya Rasulullah SAW dalam sholatnya, mengerjakan sholat witir ya. Beliau menjawab adalah beliau mengerjakan sholat witir sebanyak 4 dan 3. 4, 3 itu berarti berapa? 7 rakaat. Itu boleh. Kalau misalnya kok sibuk mau ke pasar, ayo sampai ketinggalan ya sholat tarawihnya kita itu ya, kerjakan 4 rakaat dan 3 rakaat tutup witir ya. Terus Rasulullah pernah lagi sebanyak 6 rakaat dan 3 rakaat. 6 tambah 3 berapa? 9 rakaat ya, 9 rakaat ya. Sebanyak 8 dan 3 berarti berapa? 11 rakaat. Sebanyak 10 dan 3 rakaat berarti berapa? 13. Beliau tidaklah pernah mengerjakan salat witir sebanyak kurang dari 7 rakaat dan tidak pula lebih dari 13 rakaat. Jadi total salat malamnya Rasulullah itu ya maksimal 13 rakaat. Variasi ini bisa, tidak harus dia 11 rakaat atau 13 rakaat, tidak harus, melihat kondisi dan situasi. Bisa 4, 3, bisa 6, 3, bisa 8, 3, 9,
3, 10, 3. Ya, kondisional. Jadi Rasulullah itu mengajarkan kita jangan sampai kemudian Islam ini menjadi beban. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah, kalau dalam kondisi sakit bagaimana? Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Jadi kalau kita dalam kondisi sakit, dalam kondisi safar, maka hitunglah di bulan yang lain. Itu adalah juga dispensasi kemudahan. Sakitnya sakit apa? Ada yang panu itu penyakit kan? Nah, apa orang sakit panu itu juga dapat dispensasi tidak puasa. Ya. Jadi sakit tidak disebutkan oleh Al-Quran sakitnya apa. Ya, yang tahu itu dirinya sendiri. Karena itu orang yang berpuasa itu ditunjuk orang yang beriman. Dia nanti yang mengetahui saya mampu apa tidak. Jadi bukan yang nilai Pak RT atau Satpam. Tidak. Yang menilai dia mampu dan tidak itu adalah dirinya sendiri lewat iman. Ya. Kemudian safar berapa jauh orang itu bisa melepaskan puasanya. Ya. Tidak ada ketentuan di dalam hadis ini. Kalau ada yang mengatakan 80 km perjalanan sekian, itu hanyalah analisa para ulama sehingga disimpulkan sekian. Nah sekarang salat qashar misalnya, salat qashar itu Rasulullah, para sahabat pernah melakukan safar antara Madinah dengan Dzul Khulaifah. Dzul Khulaifah itu adalah bin Ali mau menunaikan haji atau umroh. Ini antara Madinah dengan Dzul Khulaifah kurang lebih 6 kilo. Ya. Dan hadis-hadis itu menyatakan baik Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman idza kharaja masiratahu thalathata amyar aw thalathata faras. Rasulullah dan para sahabatnya itu kalau dia itu safar 3 mil 3 parsa. 3 mil itu saya hitung tidak sampai 6 kilo, 5 kilo sekian. Fasolah rakaat, beliau sudah sholat 2 rakaat, yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Berarti kalau puasa itu jaraknya itu sama. Ya, sini Moro 30 kilo. Ya. Sini sama Tebu Ireng 7 kilo. Berarti sudah punya hak untuk sini Bogor berapa kilo. Nah, sudah punya hak untuk tidak berpuasa. Tapi bukan itu masalahnya. Puasa ini diperintahkan kepada orang yang beriman. Bisa tak dia itu berpuasa? Dia berangkat ke ke Surabaya tetap puasa. Saya waktu umroh puasa, ya, dari sini ke Mekah saat itu, ya saya puasa. Ya, di tengah jalan sudah dikasih tahu ini sudah masuk maghrib, saya buka puasa. Jadi masalahnya, ya, puasa itu dibebankan oleh Allah bagi orang yang beriman, bukan bagi mereka yang safar, yang sakit, ya, bukan. Tapi dalam kondisi yang darurat, wa man kana minkum maridan
aw ala safarin ya fa'iddatun min ayyamin ukhra. Kalau dia dalam kondisi safar, dia tidak kuat, maka buka puasanya. Atau dia dalam kondisi sakit, sakitnya apa? Ya sakit-sakit yang dia tidak bisa untuk berpuasa, maka buka puasanya itu. Tidak usah berpuasa. Tapi kalau hanya sekedar sakit paru tidak puasa, wih kalau dalil itu, iya tapi kan paru, ya sabar dengan itu, ya. Nah ini memang harus apa namanya, dipahamkan dengan sebaik-baiknya. Berapa besar fidyah yang dibayarkan bagi mereka yang meninggalkan puasa? Mungkin karena dia menyusui nggak kuat, nanti poso maneh, ini masih menyusui ya. Bayar fidyah itu 6 on, 6 on, betul ya, 0,6 kilogram. Ya, setara dengan ukuran dan harga makanan yang dia makan itu. Ya. Itu sehari kali berapa kali dia meninggalkan puasa. Kalau menurut Imam Al-Hab itu banyak anunya ya. Imam Malik, Syafi'i 1 pun gandum 600 gram atau setara dengan 3/4 liter beras dan lain-lain sebagainya. Insya Allah ini sudah biasa kita kerjakan, ya, sehingga insya Allah kita tidak melenceng lah, ya. Paling tidak yang saya maksudkan ini, kita ini tahu peluang-peluang Ramadan itu jangan sampai kita abaikan, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan kepada kita semuanya. Ya, Allah memberikan sehat lahir batin, bisa mengerjakan puasa dengan baik dan benar, ya. Dan Allah memberikan segala kebaikannya buat kita semuanya. Ya. Yang lebih utama Bapak Ibu sekalian, ya, antar kita ini harus saling memaafkan. Percuma kita berbaik-baik kepada Allah, tapi kita tidak berbaik-baik terhadap sesama. Nah, Islam itu mengajarkan hablum minallah wa hablum minan nas. Komunikasi kepada Allah baik, komunikasi kepada sesama manusia juga baik, ya. Semoga sekali lagi Allah memudahkan semua urusan kita. Kita tutup dengan ada pertanyaan apa? Oh ya. Insya Allah nanti sore ya. Ya kita nanti sore sudah melaksanakan sholat tarawih. Besok kita sudah mulai puasa. Ya. Jadi kita ini pakai hisab. Ini nih hisab. Pak Qadir tidak pernah melihat apa namanya pencet itu kalau melihat waktu sholat. Tidak pernah, karena melihat pencet itu adalah ruqyah. Kemarin kan sudah saya jelaskan ya, antara perbedaan ruqyah dengan hisab, sama-sama kuatnya, tetapi hisab itu lebih akurat. Saya akan tanya, berapa lebarnya mimbar ini? Ayo Pak, jawab yang pas. Berapa lebarnya ini? Ya, dicari sehingga kira-kira berapa? Ya. Kalau ilmu hisab diambil alat ukur diukur, akurat enggak? Nah itu perbedaannya. Jadi kalau kita itu melihat dengan mata, ya sesuai dengan kemampuan mata. Karena itu
Rasulullah SAW mengatakan, kunna ummatun ummiyah. Kami ini adalah umat yang ummi. La naktubu wa la nahsubu. Tidak bisa menulis, tidak bisa hisab. Asyahru hakadha wa hakadha, kata Rasulullah. Satu bulan itu demikian, kadang-kadang 29, kadang-kadang 30. Nah, karena zaman itu kemampuan orang bisa lemah, tidak pakai itu. Ya. Nah, apakah dengan hisab itu ada syariatnya jelas? Ya, bahwa Allah berfirman dalam Al-Quran surat Yunus ayat 5, "Huwallazi ja'ala asy-syamsa dhiya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adada as-sinina wal hisab." Ya, dialah Allah yang menjadikan matahari bersinar, bulan bercahaya, wa qaddarahu manazil, dia bergerak pada porosnya. Untuk apa? Lita'lamu, supaya kalian tahu ada sini hitungan tahun, wal hisab, dan ilmu hisab. Wasyamsu wal qamaru bihusban. Nah, matahari dan bulan itu bergerak dengan husban, hisab, dengan hitungan. Jadi 100 tahun yang akan datang sudah diketahui kapan terjadi gerhana, jam berapa, detik berapa, loh. Ya, jadi kalau kita ini implementasikan dengan kehidupan, itu mungkin banyak orang protes kalau banyak orang pakai rukyah. Misalnya begini, gajian kita ini setiap bulan ya. Nah, kalau kita ini pakai metode rukyah, jadi tanggal 29 itu di rukyah dulu. Kalau nanti ternyata tidak kelihatan bulan, gajiannya ditunda. Ya harus konsekuen loh. Ya kan? Orang akan protes, tetapi dengan pakai hisab tanggal 1/8 2 hari lagi. Ini pakai sholat subuh nanti jam berapa? Subuhnya jam berapa? Subuh jam berapa? Jam 5:37. Nah, itu hisab. Mestinya harus dilihat dulu di sana itu sudah terang atau belum. Ya. Itu di antara kecanggihan. Jadi kalau orang-orang pintar itu bisa menghitung di mana letak posisi musuhnya, itu pakai hisab sehingga nembaknya pas. Ya, ada lagi? Ya. Ya, ya. Jadi kira-kira hadisnya itu kan mengatakan begini. Salat iftitah itu Rasulullah bertakbir, membaca doa iftitah, subhanallahil mulki wal malakut wal izzati wal jabarut wal kibriyai wal 'azamah. Summa yusallim, kemudian beliau itu salam. Kira-kira dia rukuk apa enggak? Jadi Rasulullah itu baca doa iftitah itu terus baca Al-Fatihah ya. Lalu kemudian Rasulullah salam. Rukuk apa enggak? Tidak apa enggak? Nah, namanya sholat ya sesuai dengan rangkaian sholat yang baca doa iftitahnya itu seperti yang ditunjukkan itu, subhanallahil mulki wal malakut wal izzati wal jabarut wal kibriyai wal 'azamah. Setelah itu baca Al-Fatihah, setelah baca Al-Fatihah baca surat. Ya. Terus
rukuk, iktidal, sujud sama. Rakaat kedua Al-Fatihah baca surat Al-Kafirun. Karena apa? Karena sholat iftitah ini juga disebut oleh Rasulullah sebagai sholat khafifatain, 2 rakaat ringan-ringan. Ternyata sholat qabliyah subuh itu yang 2 rakaat tadi sebelum subuh kita sholat ya, yang pahalanya ya mengalahkan dunia dan seisinya itu Rasulullah mengatakan itu sholat khafifatain. Dia pakai surat apa enggak? Tetap pakai surat. Jadi sholat iftitah itu ya tetap pakai surat. Ya, cukup. Ada lagi? Ya boleh. Kalau dia beratnya itu kan kita nggak tahu, hanya dirinya sendirian. Kalau dia berat tidak mampu, ya nggak usah berpuasa, nanti dia membayar fidyah. Ya, bayar fidyah. Itu termasuk orang yang tidak mampu berpuasa. Termasuk orang tua, dulu ya, sudah kuat. Dia tidak usah berpuasa, dia membayar fidyah. Yang membayarkan ya anaknya lah. Ya masa sekolah puasa sudah kuat tolong kerja, ya membayar fidyah. Ada lagi? Apa di sini nanti mengadakan buka puasa ya? Iya tetap ya. Nah, nanti bagi bapak ibu yang berkenan bisa dicatat di sana itu saya bisanya. Nah, sekali 1 orang kita bisa membantu buka puasa, amalannya sama dengan puasa orang yang puasa tanpa mengurangi sedikit pun. Dan insya Allah akan diganti oleh Allah. Sebenarnya kita ini sama saja. Cuma penampilannya beda. Ya. Insya Allah. Jadi semakin kita itu berani berkorban, Allah menghitung semuanya. Apalagi di bulan Ramadan kayak ini, ya dilipat gandakan. Jangan khawatir. Cukup. Nah, mari kita tutup dengan kafaratul majlis ya. Subhanallah. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.